dibuka dengan John Cena dan di film ini ia bernama Mason, yang dimana dirinya sedang memulai karirnya di dunia militer. Karena Mason ini jagoan dan disiplin, akhirnya ia pun direkrut ke dalam pasukan khusus Angkatan Darat AS dan menikah dengan wanita yang ia sayangi serta dikaruniai anak perempuan yang lucu. So, I folded that hand. I found myself. Suatu hari, Mason mendapatkan misi untuk membunuh seorang pria bernama Penegas yang merupakan presiden dari negara Peldonia. Namun saat Mason diturunkan di lokasi misi, tiba-tiba helikopter yang ia tumpangi bersama teman-temannya diserang oleh tentara Peldonia dan membuat helikopter itu terjatuh. Akibat kejadian tadi, misi pembunuhan Penegas menjadi gagal total. Sedangkan Mason yang merupakan anggota selamat, kini diistirahatkan oleh pemerintah dari Angkatan Darat. Maka dari itulah Mason kini merubah karirnya menjadi seorang pengacara swasta agar bisa menghidupi keluarganya. You want to drive? No. Okay, yeah, just sure to buckle your seatbelt. Sebelum berangkat ke kantor, Mason selalu mengantar anaknya ke sekolah dan memberinya nasihat untuk menghajar para murid yang berani membuli putrinya. My name Chase. That bothers me all the Guess you hit him in the throat. You know what the throat is? Bye, Daddy. You have a great day, okay? Sesampainya di kantor, Mason mendapatkan pelanggan yang memintanya untuk menangani sebuah kasus pencurian. They can't charge me those calls. I didn't make them. You have my word. I will make this all. I'll be in touch, okay? Thank you. Saat pelanggan tersebut pergi, tiba-tiba Mason didatangi oleh teman lamanya dari pasukan khusus Angkatan Darat. Dan ia bernama Early. Hey. Lalu Early membawa Mason ke perusahaan miliknya yang bergerak dalam bidang jasa keamanan atau penyewa bodyguard. Think you need a lawyer? You know a good one? Nope. Actually, contracted defense. We are a one-stop shop and shoot. Di sana, Early menawari Mason pekerjaan keamanan pribadi dengan gaji yang sangat tinggi, yang dimana Mason harus melindungi seorang jurnalis bernama Claire Wellington yang akan pergi ke Peldonia untuk mewawancarai Presiden Penegas. Awalnya Mason menolak karena Penegas ini dulunya pernah melancarkan serangan helikopter yang membunuh teman-temannya dari Angkatan Darat. Too old to go running around the world. We've got an easy personal protection detail. Lalu Early mengatakan kalau ia akan memberikan gaji $20.000 jika Mason mau menerima pekerjaan ini. Mendengar itu, Mason pun akhirnya tertarik dan menerimanya. You took a job for the guy that killed him. 20 grand says you are. Who's a journalist? Sepulang dari sana, Mason langsung menjemput putri dan istrinya yang masih di sekolah. Di sana, istrinya marah-marah karena Mason datang terlambat. Sesampainya di rumah, Mason lagi-lagi dimarahi istrinya dan merendahkan pekerjaan Mason yang merupakan seorang pengacara murahan. A lawyer. A real lawyer. Lalu Mason berpamitan kepada anak dan istrinya yang dimana ia akan pergi untuk menjalankan misi. Mendengar itu, istrinya terkejut karena Mason tiba-tiba akan pergi. Bukannya senang, si istri ini malah mengancam akan membawa anaknya ke rumah neneknya yang berada di kampung jika Mason tetap kekeh ingin pergi. Namun Mason tidak peduli karena yang terpenting baginya adalah cuan. Mantap. Make this money, okay? Keesokan harinya, Mason menemui Claire dan keduanya langsung berangkat ke bandara menggunakan mobil. Selama di perjalanan, mereka saling berkenalan dan bercanda satu sama lain. Army Special Forces. So we're leaving for Peldonia. You know anything about it? Peldonia is like a... Keduanya lalu terbang ke negara Peldonia menggunakan pesawat pribadi. Sesampainya di bandara Peldonia, mereka langsung disambut baik oleh Penegas yang ternyata Penegas ini baik hati dan suka bercanda. We must take a selfie. Oh. Use the whole fist. Lalu Penegas membawa mereka ke rumahnya untuk melakukan wawancara. Namun saat akan berangkat, Penegas mengatakan kalau ia kenal dengan Mason yang merupakan pasukan khusus Angkatan Darat, yang dimana dulu Mason pernah ingin membunuhnya. Namun Penegas tidak mempermasalahkan hal itu dan ia malah mengajak Mason untuk bercanda.
Di dalam perjalanan, mereka melewati sebuah pasar yang ternyata warga-warga di sana terlihat membenci Penegas. Look. Mi gente. Setelah melewati pasar, Penegas berencana untuk membawa mereka ke pedesaan, yang merupakan kampung halamannya. Namun saat mereka melewati jembatan, tiba-tiba mobil salah satu pengawal meledak. Yang ternyata pelakunya adalah tentara bayaran yang berniat membunuh Penegas. Di dalam penyerangan itu, beberapa pengawal Penegas tewas, sedangkan Mason langsung mengambil alih kemudi dan langsung menabrak para tentara bayaran itu. Kemudian Mason keluar dari mobil dan mulai membunuh mereka yang masih tersisa. Saat mengecek jasad tentara, Penegas berpendapat kalau seseorang ingin mengkudeta dirinya. Lalu ia mendoakan para pengawalnya yang telah tewas. Sementara Mason sedang berusaha mengambil sebuah sniper untuk berjaga-jaga. You have me in my bag? What? What's that? A really big gun. Kemudian Mason membawa mereka berdua berjalan ke sebuah hutan. Dan saat beristirahat, Mason menghubungi Early dengan telepon satelit dan memintanya untuk mengirimkan bantuan karena dirinya telah diserang. Bro, we're stuck. I got no idea where we're at. Mendengar itu, Early terkejut dan akan mengirimkan bantuan kepada mereka berupa helikopter. Heading out of town, they took out our vehicles. I got us Exfil there by Hilo. for a milk run. Setelah selesai nelepon, tiba-tiba Penegas meminjam telepon Mason karena dirinya ingin menghubungi keponakannya yang merupakan seorang jenderal. Dan ia bernama Pasquez. Di sini, Pasquez langsung terkejut karena ternyata Pasquez merupakan orang yang telah mengirim tentara bayaran tersebut untuk membunuh pamannya sendiri demi merebut jabatannya sebagai presiden. Menyadari Penegas masih hidup, tentu saja Pasquez jadi panik. Setelah mengambil kembali teleponnya, Mason membawa mereka berdua ke tempat yang tidak banyak pohon-pohonnya, guna menunggu helikopter yang akan menjemput mereka. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya helikopter bantuan datang yang diisi oleh 3 anggota bersenjata. Namun saat helikopter tersebut mendarat, tiba-tiba mereka diserang yang ternyata helikopter itu bukan anggota dari Early, melainkan tentara bayaran. Setelah melewati sungai, Mason memutuskan untuk menyerang balik mereka menggunakan sniper. Pada akhirnya, Mason berhasil menembak si pilot dan membuatnya terjatuh. Mereka berdua lalu berlari lagi ke hutan dan sayangnya mereka terpisah. Tidak lama, musuh mendekati Claire dan Claire pun dengan cepat bersembunyi di dalam pohon beringin. Namun sayangnya, ia tetap ketahuan oleh tentara bayaran tersebut. Tapi untungnya Mason datang dan langsung membunuh tentara itu. Do you need help? Tidak lama, tentara bayaran yang terakhir muncul sambil menodongkan pistol kepada Mason. Namun saat hendak akan menembak, tiba-tiba inilah yang terjadi. Sementara itu, Pasquez bernama pasukannya mendatangi jatuhnya helikopter. Ia lalu dihampiri oleh pemimpin dari tentara bayaran yang telah ia sewa. Dan pemimpin itu bernama Koe. Jadi di sini, Koe ini ternyata merupakan mantan angkatan darat dari Afrika. Dan mereka berdua telah membuat kesepakatan yang dimana jika Pasquez telah menjadi presiden Peldonia, maka Pasquez harus memberikan izin tambang emas bebas kepada Koe. Country remains secure. Yes. Sedangkan Mason dan keduanya akhirnya sampai di pedesaan kampung halamannya Penegas. Di sana ketiganya disambut baik oleh warga karena Penegas dulunya merupakan orang berpengaruh di desa tersebut.
Di saat itu juga, Claire mulai mewawancarai Penegaz dan direkam oleh Mason. Di dalam wawancaranya, Penegaz mengungkapkan bahwa selama menjadi presiden, dirinya sering sekali mendapatkan ancaman dari orang-orang rakus yang ingin mengambil alih sumber daya Peldonia. Its mineral resources have been exploited by outsiders. The real power has always been in the hands of... You think an assassination attempt is scary? Jadi, sumber daya yang diincar itu berupa tanah dari negara ini, karena ternyata mengandung sebuah logam langka yang jika dijual harganya pasti mahal cuy. Maka dari itulah banyak orang-orang luar ingin menyingkirkan Penegaz yang pastinya demi merebut sumber daya Peldonia. Namun sampai saat ini Penegaz tidak menyerah begitu saja, karena Peldonia sudah ia anggap sebagai rumah. Rare earth metals that are the core Setelah selesai wawancara, para warga mulai mengadakan pesta makan-makan untuk menyambut Claire dan Mason. Di pagi harinya, Mason mengajak Claire untuk pulang karena misinya sudah selesai. Namun Claire berpendapat kalau wawancara saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Penegaz merupakan presiden yang baik. Dan perkataan tersebut langsung dibenarkan oleh Penegaz, yang dimana ia mengajak Mason pergi ke ibu kota dengan tujuan untuk menemui keponakannya yaitu Vasquez. Di sana, Penegaz sempat menanyakan mengapa Mason dikirim kembali ke negara ini, padahal ia sudah diistirahatkan dari militer. Mendengar itu, Mason hanya terdiam saja. Dan saat di luar, ia langsung menghubungi Early untuk menanyakan apa tujuan sebenarnya dirinya dikirim ke Poldania. Lalu Early mengaku kalau ia telah mendapatkan klien gelap yang mau membayar mahal untuk membunuh Penegaz. Dan di sini Early memilih Mason karena ia yakin kalau misi ini sangat cocok dengan Mason, yang kemungkinan masih memiliki dendam kepada Penegaz yang telah menembak helikopter di awal film dan membuat teman-temannya meninggal. Yeah, but why me? Deal with some shady people. Fix here. Put a bullet in Venegas. Setelah selesai nelpon, Mason pun kebingungan dan akhirnya ia tidak jadi membunuh Penegaz dan lebih memilih membawa Claire untuk pergi. Namun di waktu yang sama, Coe beserta pasukannya datang. Di sana, Coe mulai menghajar para warga guna untuk mendapatkan informasi keberadaan Penegaz. Melihat itu, Penegaz tidak terima dan langsung menghampiri Coe. They kill him here, they kill every person. Sementara Mason memutuskan mengendarai kuda dengan tujuan untuk menyelamatkan Penegaz sambil diikuti oleh Claire dari belakang. Ketiganya tentu saja dikejar-kejar oleh Coe beserta anak buahnya. Dan untungnya Mason dan Penegaz berhasil lolos. Sementara Claire tak sengaja terjatuh dari kuda dan tentu saja ia langsung dibawa oleh Coe untuk dijadikan sandera. Lalu Penegaz dan Mason pergi ke kota untuk mencari bantuan. Di dalam perjalanan, Penegaz mengatakan kalau orang yang menembak helikopter di awal film bukanlah dirinya, melainkan tentara bayaran. Dan setelah kejadian itu, Penegaz didatangi seorang tentara yang mengancam akan mendatangkan helikopter lagi jika Penegaz tidak mau menandatangani izin sewa tambang di negaranya. Mendengar kejujuran tersebut, Mason pun akhirnya sadar bahwa saat ini dirinya telah dijadikan alat untuk membunuh Penegaz. Suddenly, a helicopter gets shot. Unless I signed off some new oil leak. It's crazy how all this is going down. We'll stop here for the night, and then... Sesampainya di ibu kota, mereka bersembunyi di sebuah gereja. Lalu Mason pergi keluar untuk menelpon Early dan menceritakan kalau Penegaz adalah presiden yang baik hati untuk masyarakat. Maka dari itulah Mason meminta Early untuk putus kontrak dengan pelanggan yang telah memintanya untuk membunuh Penegaz. Yeah. I cut ties with the South Africans. Keesokan harinya Penegaz memanggil teman lamanya yang merupakan pasukan khusus. Di sana mereka membuat sebuah rencana untuk mendapatkan Claire kembali dari tangan Coe dengan cara menukar Claire dengan Penegaz. Let us get away with anything. Setelah rencana sudah disusun, Mason mengadakan pertemuan dengan Coe, yang dimana Mason memintanya untuk menyerahkan Claire, sedangkan Coe meminta Penegaz. Colonel Cohorst, former South African SAS. Describe, my friend.
Bring Princess Erikarek. Namun saat Penegas berjalan menghampiri Koe, tiba-tiba ribuan warga muncul dan berlari ke arah Koe. Sedangkan Mason langsung mengambil kesempatan ini untuk kabur bersama Claire dan Penegas. Setelah itu, mereka bertiga pergi ke istana presiden dengan cara melewati pintu bawah tanah yang sebelumnya telah dibuat oleh Penegas. Sesampainya di istana, Penegas menemukan Pasquez yang terlihat panik ketika melihat pamannya masih hidup. Lalu Penegas berusaha membuat keponakannya untuk tobat dan memintanya untuk memilih pamannya dibandingkan dengan orang luar yang sedang berusaha menguasai negara Peldonia. Pada akhirnya, Pasquez pun sadar dan lebih memilih bekerja sama dengan pamannya. Namun di saat itu juga, seorang jenderal datang dan langsung mengeluarkan senjatanya untuk membunuh Penegas. Tapi untungnya peluru tersebut mengenai kancing milik Penegas. Dan setelah itu, Penegas menembak balik jenderal tersebut hingga tewas. Namun sayangnya, Pasquez terkena tembakan di dadanya dan membuatnya mati. Tidak lama, tentara-tentara nasional datang untuk menangkap Penegas. Tetapi Penegas langsung menegaskan kalau ia sedang berjuang untuk melawan orang-orang yang ingin mengambil sumber daya Peldonia. Di waktu yang sama, Koe beserta pasukannya datang. Sementara Penegas masih berusaha untuk meyakini para tentara dengan perkataan tulus dari hatinya. Dan pada akhirnya, tentara itu pun berpihak kepada Penegas dan mulai perang dengan kelompoknya Koe. Tenemos que acabar con esta locura por esta tierra. Di tengah-tengah peperangan itu, Penegas membawa pergi Claire dan Mason melalui pintu rahasia tadi. Lalu mereka diam sementara waktu di tempat persembunyian milik Penegas. Namun tidak lama, tiba-tiba listrik mati. Menyadari musuh akan datang ke sana, mereka bertiga pun langsung berlari keluar ruangan untuk mencari bantuan. Di dalam perjalanan, Mason berhasil membunuh 2 anggota Koe. Namun mereka kembali bertemu dengan Koe yang membuat tembakan terjadi di sana. Lalu Claire dan Penegas berlari ke arah tentaranya, sementara Mason akan duel dengan salah satu anggota Koe. Setelah berhasil mengalahkannya, kini Mason harus berhadapan dengan Koe. Dalam pertarungan tersebut, Mason terpojok karena Koe sangat kuat. Namun untungnya Claire datang dan langsung menghajar tenggorokan Koe hingga pingsan. Setelah itu, Mason pergi keluar untuk membantu tentara nasional yang masih berjuang untuk melawan pasukan Koe yang masih tersisa. Di sana, Mason sedikit kewalahan karena pasukan Koe jumlahnya sangat banyak. Namun di saat itu juga, Early dan anak buahnya datang untuk membantu Mason menghadapi pasukan tersebut. Karena kalah jumlah, akhirnya pasukan Koe pun memutuskan untuk mundur dari istana. Beberapa hari kemudian, Claire membagikan video kegiatannya selama berada di Peldonia. Dan hal ini ternyata membuat para penyiar TV tertarik dan mengetahui kalau tentara bayaran telah mengincar sumber daya Peldonia. Lalu Penegas mengadakan jumpa pers untuk mengumumkan bahwa dirinya akan memundurkan diri dari Presiden Peldonia. Sementara istrinya Mason yang berada di rumah melihat suaminya ada di dalam TV bersama Penegas. Yang dimana si istri merasa bangga karena Mason telah menjadi pahlawan bagi masyarakat Peldonia. Keesokan harinya Mason pulang ke rumah dan disambut baik oleh istri dan anaknya.
Namun saat Mason akan mengantarkan putrinya ke sekolah, tiba-tiba ia mendapatkan pesan WA dari Pendergast yang mengatakan kalau ia telah mengirim uang kepada Mason sebagai ucapan terima kasihnya. Awalnya Mason tidak percaya karena Pendergast orangnya suka bercanda. Namun saat mengecek saldonya di ATM, ternyata benar Pendergast telah mengirim uang sebanyak 5 juta dolar atau kalau dirupiahkan menjadi 77 miliar rupiah. Mantap. Yes! Karena uangnya sangat banyak, Mason pun memutuskan untuk mengajak keluarganya liburan. Dan film pun tamat.